Ini adalah kumpulan contoh soal manajerial yang kami susun, dan merepresentasikan dimensi kompetensi manajerial yang diuji dalam P3K di Kejaksaan tahun ini. Di video ini, kami fokus membahas materi tentang integritas. Untuk membahas dimensi lain akan kami bahas di video berikutnya. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang kita jawab soal berikut ini. Soal nomor 1. Dalam program pemeriksaan gizi pegawai kejaksaan, ada pejabat yang meminta Anda menaikkan angka indeks massa tubuh agar terlihat bugar di laporan tahunan. Ia berjanji akan membantu kenaikan jabatan Anda jika bersedia. Apa sikap Anda? A. Menuruti permintaan demi memperlancar karir. B. Membiarkan data asli tetap masuk sesuai hasil pemeriksaan. C. Membuat 2 laporan, 1 asli dan 1 versi pejabat. D. Menunda jawaban hingga situasi lebih aman. E. Membicarakan dengan tim lain agar ada dukungan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membiarkan data asli tetap masuk sesuai hasil pemeriksaan. Integritas menuntut kejujuran meski ada iming-iming jabatan. Data kesehatan yang dimanipulasi justru bisa merugikan instansi jika kelak terbongkar, dan akan menjatuhkan kredibilitas Kejaksaan RI. Soal nomor 2. Dalam pemeriksaan kesehatan mental, integritas dapat dijaga melalui semua tindakan berikut, kecuali A. Mengisi kuesioner dengan jujur sesuai kondisi. B. Menolak memanipulasi data untuk menghindari konseling. C. Menyampaikan masukan kepada tim pemeriksa dengan terbuka. D. Meminta bantuan teman untuk mengubah jawaban kuesioner. E. Mengikuti prosedur tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Meminta bantuan teman untuk mengubah jawaban kuesioner. Manipulasi kuesioner berarti menolak kebenaran. Soal ini mengecoh karena alasannya tampak sederhana, tetapi dampaknya besar terhadap penilaian mental pegawai. Soal nomor 3. Dalam pemeriksaan kesehatan pegawai, Anda melihat ada pegawai yang memberikan uang pelicin kepada petugas medis agar hasil tekanan darahnya dinyatakan normal. Jika Anda diam, masalah ini bisa cepat selesai, tetapi bila dilaporkan bisa menimbulkan konflik. Bagaimana sikap Anda? A. Menunggu hasil resmi diumumkan baru bertindak. B. Melaporkan ke atasan agar segera ditindaklanjuti. C. Mengabaikan karena tidak merugikan langsung pihak lain. D. Memberi teguran pribadi tanpa melapor. E. Menyimpan informasi itu agar tidak terjadi masalah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menunggu hasil resmi diumumkan baru bertindak. Karena integritas juga berarti bertindak tepat waktu dengan bukti. Menunggu hasil resmi memberi dasar kuat untuk melapor, sehingga tidak dianggap fitnah, sekaligus tetap menjaga objektivitas. Soal nomor 4. Integritas seorang pegawai dalam menjaga data rekam medis di kejaksaan ditunjukkan dengan hal-hal berikut, kecuali A. Menyimpan rekam medis sesuai aturan kerahasiaan. B. Menolak permintaan penghapusan data oleh atasan. C. Membocorkan rekam medis kepada pihak keluarga tanpa izin resmi. D. Menyampaikan data hanya kepada pihak berwenang. E. Mengamankan dokumen dari risiko hilang atau rusak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Membocorkan rekam medis kepada pihak keluarga tanpa izin resmi. Karena integritas berarti menjaga kerahasiaan data medis. Meski keluarga dekat, data tidak boleh dibocorkan tanpa mekanisme resmi. Soal nomor 5. Dalam kerjasama imunisasi anak pegawai kejaksaan, ada orang tua yang meminta agar catatan vaksin anaknya diubah karena tidak mau mengikuti suntikan kedua. Mereka beralasan tidak ingin anaknya merasa sakit lagi. Bagaimana sikap Anda? A. Mengubah catatan agar anak terlihat sudah divaksin lengkap. B. Menolak permintaan dan tetap mencatat sesuai kondisi sebenarnya. C. Menunda pencatatan sampai ada keputusan pimpinan. D. Membiarkan orang tua mencari cara lain sendiri. E. Memberi catatan tambahan tanpa melaporkan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menolak permintaan dan tetap mencatat sesuai kondisi sebenarnya. Karena integritas menuntut pencatatan sesuai fakta. Data vaksin yang dimanipulasi akan merugikan anak dan mencederai kepercayaan publik terhadap laporan kesehatan resmi Kejaksaan RI. Soal nomor 6. Dalam audit anggaran kesehatan, seorang pegawai dituntut menjaga integritas dengan cara-cara berikut, kecuali A. Menolak menandatangani laporan yang tidak sesuai bukti. B. Melaporkan klaim ganda meskipun melibatkan pejabat senior. C. Menyimpan dokumen asli untuk memastikan keabsahan data. D. Menyampaikan temuan ke unit pengawas internal. E. Mengabaikan bukti penyimpangan karena takut karir terganggu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya
adalah E. Mengabaikan bukti penyimpangan karena takut karir terganggu. Karena sikap ini justru bentuk kompromi integritas. Jawaban mengecoh karena takut karir terganggu sangat realistis, tetapi integritas tidak boleh dikorbankan demi kenyamanan pribadi. Soal nomor 7. Dalam pelaksanaan tes narkoba rutin, seorang pegawai kejaksaan menunjukkan integritas dengan tindakan berikut, kecuali A. Mengikuti tes dengan sampel asli miliknya. B. Melaporkan rekan kerja yang mencoba menitipkan sampel palsu. C. Menolak segala bentuk intervensi hasil tes. D. Menutup mata jika hasil tes dimanipulasi karena kasihan rekan kerja. E. Menghormati kerahasiaan hasil tes kesehatan sesuai aturan. Jawabannya adalah D. Menutup mata jika hasil tes dimanipulasi karena kasihan rekan kerja. Karena rasa kasihan tidak boleh mengalahkan integritas. Manipulasi tetap pelanggaran serius, meski dengan alasan solidaritas. Soal nomor 8. Dalam kegiatan donor darah, seorang pegawai yang berstatus terdakwa kasus korupsi di Kejaksaan RI memaksa ingin ikut demi pencitraan. Panitia meminta Anda menutup mata karena acara ini disorot media. Apa tindakan terbaik menurut integritas? A. Mengizinkan demi menjaga citra acara di media. B. Membiarkan ia donor tetapi hasil darahnya tidak dipakai. C. Menolak dengan alasan medis jika memang tidak memenuhi syarat. D. Mengizinkan dengan catatan khusus untuk arsip internal. E. Menunda keputusan sampai ada arahan pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membiarkan ia donor tetapi hasil darahnya tidak dipakai. Karena ini tanpa kompromi namun tetap melindungi integritas medis. Meski secara etis bisa diperdebatkan, cara ini menjaga citra publik sekaligus menghindari risiko kesehatan. Soal ini dibuat mengecoh agar peserta berpikir kritis. Soal nomor 9. Dalam pengadaan alat kesehatan untuk klinik kejaksaan, Anda menemukan bahwa vendor mengirim barang dengan kualitas lebih rendah dari kontrak. Namun pejabat pengadaan meminta Anda tetap menandatangani berita acara penerimaan barang. Apa sikap Anda? A. Menandatangani karena sudah menjadi keputusan pejabat. B. Menolak menandatangani dan melaporkan perbedaan kualitas. C. Membiarkan orang lain menandatangani dokumen itu. D. Menunda tanda tangan hingga ada klarifikasi vendor. E. Membicarakan dengan tim internal agar ada kesepakatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menunda tanda tangan hingga ada klarifikasi vendor. Karena integritas tidak berarti menolak mentah-mentah, tapi juga memastikan keputusan didasarkan klarifikasi. Dengan menunda, Anda menghindari legalisasi penyimpangan, sekaligus memberi ruang transparansi bagi vendor. Soal nomor 10. Dalam kegiatan donor darah pegawai kejaksaan, seorang panitia diminta menunjukkan integritas dengan cara berikut, kecuali A. Mengizinkan pegawai berdonor meski tidak memenuhi syarat karena status jabatannya tinggi. B. Menolak calon pendonor yang tidak memenuhi syarat medis. C. Mencatat semua peserta sesuai prosedur PMI. D. Melaporkan kendala teknis distribusi kantong darah. E. Menyampaikan data jumlah donor secara akurat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengizinkan pegawai berdonor meski tidak memenuhi syarat. Karena status jabatannya tinggi. Karena integritas menuntut perlakuan sama tanpa diskriminasi jabatan. Memberikan pengecualian hanya karena jabatan adalah bentuk penyalahgunaan wewenang. Soal nomor 11. Dalam kerjasama pemeriksaan kesehatan dengan rumah sakit, Anda diminta menandatangani berita acara sebelum semua data masuk, dengan alasan agar administrasi cepat selesai. Jika menolak, Anda dianggap memperlambat. Apa sikap yang menunjukkan integritas? A. Menandatangani untuk mempercepat proses. B. Menolak karena data belum lengkap. C. Menandatangani dengan catatan tambahan di bawah dokumen. D. Menunggu instruksi langsung pimpinan. E. Mengizinkan tanda tangan dilakukan orang lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menandatangani dengan catatan tambahan di bawah dokumen. Karena opsi ini sering dianggap solusi aman. Padahal, integritas mengharuskan ketegasan. Catatan tambahan memang mengurangi risiko, tapi tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Soal ini menguji ketelitian peserta membedakan kompromi dan integritas sejati. Soal nomor 12. Dalam program pemeriksaan gigi massal, integritas panitia dapat terlihat melalui berbagai tindakan berikut, kecuali A. Menolak pungutan liar dari dokter gigi mitra. B. Mengusulkan pungutan tambahan dijadikan biaya resmi. C. Mencatat semua peserta sesuai daftar hadir. D. Menyampaikan laporan penggunaan anggaran transparan. E. Mengawasi prosedur agar sesuai standar kesehatan. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah B. Mengusulkan pungutan tambahan dijadikan biaya resmi. Karena mengesahkan pungutan liar bukan solusi, melainkan legalisasi pelanggaran. Soal ini mengecoh karena tampak seperti langkah administratif, tetapi tetap bertentangan dengan integritas. Soal nomor 13. Anda melihat seorang pegawai kejaksaan memalsukan surat keterangan sehat untuk keperluan perjalanan dinas ke luar negeri. Jika dilaporkan, pegawai tersebut bisa dihukum, tetapi ia adalah kerabat dekat atasan Anda. Apa langkah Anda? A. Mengabaikan demi menjaga hubungan dengan atasan. B. Menyampaikan langsung kepada pegawai agar memperbaiki. C. Melaporkan melalui jalur resmi meski berisiko. D. Menunggu kesempatan lain agar tidak terburu-buru. E. Membiarkan sampai ada pihak luar yang menemukan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyampaikan langsung kepada pegawai agar memperbaiki. Karena integritas tidak selalu berarti frontal. Memberi kesempatan untuk memperbaiki lebih dulu menunjukkan keseimbangan antara kejujuran dan menjaga hubungan kerja, sekaligus mencegah dampak hukum lebih luas. Soal nomor 14. Integritas dalam distribusi vaksin untuk pegawai kejaksaan ditunjukkan dengan semua hal berikut, kecuali A. Membagi vaksin berdasarkan urutan daftar resmi. B. Menolak jika ada titipan keluarga pejabat. C. Menyimpan sebagian stok untuk diberikan diam-diam ke kerabat. D. Membuat laporan transparan jumlah vaksin yang diterima. E. Mengikuti prosedur pengawasan distribusi dari instansi kesehatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyimpan sebagian stok untuk diberikan diam-diam ke kerabat. Karena tindakan ini mencederai integritas distribusi. Pilihan ini tampak manusiawi tetapi merusak keadilan. Soal dibuat mengecoh karena biasanya orang akan tergoda memberi prioritas ke keluarga. Soal nomor 15. Dalam kerja sama BPJS dengan Kejaksaan untuk klaim kesehatan pegawai, seorang staf administrasi meminta Anda membantu mempercepat proses klaim dengan imbalan uang terima kasih. Ia berjanji semua pegawai akan diuntungkan karena dana cair lebih cepat. Apa sikap Anda? A. Menerima uang karena tujuannya mempercepat klaim. B. Menolak dan melaporkan praktik itu sesuai mekanisme resmi. C. Membiarkan agar tidak terlibat konflik. D. Menunda jawaban hingga ada instruksi pimpinan. E. Mengambil sebagian uang lalu tetap bekerja sesuai prosedur. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menolak dan melaporkan praktik itu sesuai mekanisme resmi. Karena integritas berarti menolak gratifikasi dengan alasan apapun. Percepatan klaim tidak boleh ditempuh lewat jalur suap. Tindakan ini menjaga akuntabilitas sekaligus kepercayaan publik terhadap pelayanan Kejaksaan RI. Soal nomor 16. Dalam kerja sama forensik medis antara kejaksaan dan rumah sakit, integritas ditunjukkan dalam hal-hal berikut, kecuali A. Membuat dua laporan berbeda, asli dan pesanan atasan. B. Menolak pemberian uang untuk mempercepat hasil. C. Menyajikan laporan sesuai fakta medis. D. Menyampaikan hasil pemeriksaan secara profesional. E. Menolak intervensi eksternal yang ingin mengubah data. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Membuat dua laporan berbeda, asli dan pesanan atasan. Karena laporan ganda adalah bentuk pengkhianatan integritas. Soal ini mengecoh karena tampak sebagai solusi kompromi, padahal justru memperbesar risiko manipulasi. Soal nomor 17. Dalam program pemeriksaan kesehatan mental pegawai, ada yang memalsukan jawaban kuesioner agar tidak direkomendasikan konseling wajib. Ia meminta Anda merahasiakan. Apa yang harus Anda lakukan? A. Membantu menyimpan rahasia demi menjaga nama baiknya. B. Menolak dan memastikan data masuk sesuai jawaban asli. C. Menyarankan agar ia bicara jujur ke pihak pemeriksa. D. Tidak menanggapi agar tidak terlibat. E. Menunda hingga pimpinan mengetahui sendiri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyarankan agar ia bicara jujur ke pihak pemeriksa. Karena integritas bukan hanya menolak manipulasi, tapi juga mendorong kejujuran. Dengan menyarankan langsung, Anda menempatkan pegawai pada tanggung jawab pribadi, tanpa ikut terlibat manipulasi. Soal nomor 18. Saat audit kesehatan, ditemukan bahwa beberapa pegawai mengklaim biaya obat yang tidak pernah dibeli. Rekan Anda menyarankan agar hal ini tidak dibuka ke publik karena bisa merusak citra. Apa tindakan Anda? A. Menyimpan informasi untuk menjaga nama baik instansi. B. Membiarkan atasan yang memutuskan. C. Mengusulkan agar kasus ini ditangani internal saja. D. Melaporkan secara resmi sesuai aturan yang berlaku. E. Membicarakan dengan rekan sejawat agar ada kesepakatan. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah D. Melaporkan secara resmi sesuai aturan yang berlaku. Karena integritas berarti berpegang pada kebenaran meski risiko besar. Laporan resmi menunjukkan komitmen pada transparansi, mencegah kerugian negara, dan menjaga kredibilitas Kejaksaan RI di mata publik. Soal nomor 19. Dalam pemeriksaan kesehatan pegawai Kejaksaan RI, integritas seorang pegawai dapat ditunjukkan melalui berbagai tindakan berikut, kecuali A. Membiarkan hasil tes laboratorium dimanipulasi demi menjaga nama baik. B. Menolak segala bentuk gratifikasi dari petugas medis. C. Menyampaikan laporan kesehatan apa adanya meski kurang baik. D. Melaporkan indikasi penyimpangan prosedur secara resmi. E. Mengikuti tes kesehatan sesuai jadwal dan prosedur. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Membiarkan hasil tes laboratorium dimanipulasi demi menjaga nama baik. Karena membiarkan manipulasi jelas bertentangan dengan integritas. Soal ini mengecoh karena opsinya tampak demi nama baik. Padahal integritas sejati justru menuntut kejujuran penuh meski berisiko. Soal nomor 20. Dalam audit kesehatan kejaksaan, integritas auditor dapat diwujudkan melalui semua hal berikut, kecuali A. Menolak campur tangan pejabat yang ingin memengaruhi hasil audit. B. Menyajikan laporan sesuai bukti meski merugikan pihak tertentu. C. Melaporkan temuan ke pengawas internal sesuai aturan. D. Menyimpan dokumen bukti dengan baik dan aman. E. Membiarkan kesalahan kecil tidak dicatat demi efisiensi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Membiarkan kesalahan kecil tidak dicatat demi efisiensi. Karena sekecil apapun kesalahan tetap harus dicatat. Integritas diuji bukan hanya pada kasus besar, tapi juga konsistensi pada hal kecil yang sering diabaikan. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.